Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama saya Cornelia Novitasari dengan NIM 2002-106008. Yang kedua Andi Nugraha Ningtyas dengan NIM 2002-106013. Yang ketiga Mbak Aprilia Sintabella dengan NIM 1902106011. Kami akan mempresentasikan materi aspek manajemen. Pengertian aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan, tanpa didukung dengan manajemen yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan, baik menyangkut masalah SDM maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan, haruslah disusun sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis, yaitu aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum atau makro. Pokok bahasan yang menyangkut dengan fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengadaan tenaga kerja, pengarahan pekerjaan, dan pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Merupakan proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, ditentukan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melakukannya, serta dengan cara apa hal tersebut dilaksanakan. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Merupakan proses pengelompokan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. Yang ketiga ada pelaksanaan atau accounting. Merupakan proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Dalam menjalankan organisasi, para pemimpin atau manajer harus menggerakkan para karyawan untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi perintah, memberi petunjuk, dan memberi motivasi. Yang keempat, pengawasan. Merupakan proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan. Selanjutnya, manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Pembangunan proyek harus dapat menyusun rencana pelaksanaan proyek dengan mengkoordinasi berbagai aktivitas atau kegiatan proyek dan membangun sumber daya agar secara fisik proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Setiap proyek yang relatif besar meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan proyek. Perencanaan proyek. Rencana proyek menggambarkan mengapa dan bagaimana suatu proyek dilaksanakan. Dalam melaksanakan proyek, perlu dianalisis rencana kerja yang
meliputi jenis pekerjaan atau aktivitas, waktu penyelesaian, tenaga pelaksana, peralatan, dan anggaran. Dalam perencanaan proyek biasanya digunakan bagan teknik seperti bagan gen atau diperluas dengan menggunakan analisis jaringan seperti program evaluation and review teknik dan critical path method. Dengan demikian, rencana proyek yang baik akan meliputi unsur-unsur berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, mendefinisikan proyek. Yang ketiga, mencantumkan langkah utama untuk dilakukan. Yang keempat, jadwal waktu untuk menyelesaikan. Yang kelima, analisis biaya atau manfaat. Yang keenam, uraian mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Tahapan yang kedua yaitu penjadwalan proyek. Jadwal proyek merupakan menentukan aktivitas-aktivitas proyek dalam urutan waktu di mana mereka harus dimunculkan. Yang ketiga, pengawasan proyek. Mengawasi atau mengendalikan proyek merupakan hal yang penting untuk menjaga agar proyek selesai tepat pada waktunya. Mengawasi suatu proyek meliputi monitoring terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimana mengelola atau mengukur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Andi. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Rencana usaha yang akan dijalankan melalui pengembangan BUM desa bersama secara rutin memerlukan kelayakan aspek sumber daya manusia. Keberadaan sumber daya manusia ini hendaknya dianalisis untuk menjawab apakah memiliki SDM yang diperlukan untuk menjalankan unit desa BUM desa bersama secara layak. Selanjutnya, kajiannya dapat dimulai dari merencanakan siapa yang akan memimpin BUM desa bersama atau unit usaha BUM desa bersama dan siapa yang akan tergabung di dalam timnya. Menganalisis pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan dan siapa yang akan melaksanakannya. Kesuksesan dalam menjalankan suatu unit usaha sangat tergantung pada SDM yang solid antara manajer pelaksana bersama timnya. Dalam membangun sebuah tim yang efektif, pertimbangannya bukan hanya pada keahlian teknis para manajer dan anggota tim semata, tetapi juga kemauan mereka untuk bekerja dengan baik. Untuk menjalankan kegiatan usaha harus dipastikan bahwa tersedia SDM yang berkualitas, profesional atau cakap, jujur, dan bertanggung jawab, dan mampu membangun kekompakan serta keselarasan kerja untuk menjalankan unit usaha BUM desa bersama. Selanjutnya analisis jabatan. Analisis jabatan adalah merupakan suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan sebagaimana informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Uraian jabatan memuat hal-hal seperti identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan kerja, bahan, alat, dan mesin yang digunakan, serta kondisi kerja. Selanjutnya, dari analisis jabatan tadi diperoleh
Diperoleh uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Nah, uraian jabatan memuat keterangan yang lengkap, singkat, jelas, dan konsisten mengenai suatu jabatan. Selanjutnya, persyaratan jabatan memuat antara lain yang pertama persyaratan pendidikan, yang kedua persyaratan pelatihan, yang ketiga persyaratan pengalaman, yang keempat persyaratan psikologi, dan yang terakhir persyaratan khusus. Perancangan jabatan merupakan proses yang ditentukan dan diciptakan oleh karakteristik dan kualitas kerja dari suatu jabatan. Pada umumnya, perancangan jabatan didasarkan pada pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan mekanistik. Kemudian yang kedua ada pendekatan faktor manusia. Dan yang ketiga ada pendekatan motivasi. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis atau perusahaan. Selanjutnya, yang pertama ada pengadaan tenaga kerja. Setelah struktur organisasi terbentuk, uraian jabatan dan persyaratan jabatan tersedia, serta jumlah sumber daya manusia telah direncanakan, maka langkah selanjutnya adalah mencari tenaga kerja untuk mengisi jabatan yang tersedia sesuai dengan rencana atau kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada penarikan. Penarikan adalah upaya mencari calon karyawan yang memenuhi syarat tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat memilih orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan yang ada. Kemudian ada seleksi. Seleksi adalah suatu proses untuk memilih atau mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh organisasi. Kemudian ada penempatan. Penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang jabatan yang akan dijabatnya berdasarkan pada kebutuhan jabatan. Kemudian ada kompensasi. Program kompensasi ini penting diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kompensasi sendiri adalah penghargaan atau imbalan yang diterima pada tenaga kerja atau karyawan atas kontribusinya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Kemudian ada pengembangan. Selanjutnya, pihak manajemen perlu melaksanakan fungsi pengembangan terhadap karyawannya melalui pendidikan dan pelatihan karir. Selanjutnya ada integrasi. Integrasi merupakan fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pihak manajemen harus berupaya memelihara karyawannya dengan berbagai upaya nyata agar mereka tetap betah dan merasa dihargai dalam organisasi. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan bagi karyawan yang tidak disiplin melalui saluran komunikasi yang efektif. Kemudian yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja bisa disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab yang dialaminya, seperti tibanya pensiun, permintaan, pengunduran diri karena alasan pribadi, dan pemecatan karena kesalahan. Selanjutnya ada pengertian organisasi. Organisasi secara statis dapat diartikan suatu wadah atau tempat kerja sama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Organisasi secara dinamis diartikan sebagai suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak April. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pembagian.
Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang tergambar dalam struktur organisasi akan mempermudah perusahaan melakukan pengendalian. Bentuk organisasi. Bentuk organisasi yang pertama, jumlah pimpinan. Pimpinan ada 2, pimpinan tunggal dan pimpinan dewan. Yang kedua, hubungan wewenang. Hubungan wewenang terdiri dari lini, staf, dan fungsional. Penerapan fungsi manajemen agar dapat bekerja dengan optimal dalam sebuah organisasi. Penerapan fungsi manajemen agar dapat bekerja dengan optimal dengan sebuah organisasi, yaitu dengan mengikuti fungsi manajemen yang ada, mulai dari membuat perencanaan yang baik, kemudian mengorganisasi, melakukan tindakan dan pengendalian. Jika dirasa terdapat penyimpangan, maka sebaiknya dikembalikan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, kesalahan manajemen yang umum terjadi. Kesalahan bisa menjadi sebuah sumber pembelajaran bagi setiap perusahaan atau organisasi. Namun, dalam beberapa hal, kesalahan tersebut dapat dihindari sejak dini dan menghindarkan semua perusahaan akan mengalami masalah yang lebih besar dari yang mereka bisa hadapi. Kesalahannya yaitu, yang pertama, jenis kesalahan yang dapat dalam sistem manajemen yang sering terjadi. Dengan mengenali kesalahan-kesalahan yang umum terjadi, diharapkan para manajer atau para pemegang kebijakan bisa mengantisipasi sejak dini. Yang pertama, tidak bisa mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas. Dalam sebuah perusahaan, tujuan yang jelas akan menjadi tali penuntun bagi setiap orang sehingga dapat melakukan pekerjaan dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Jenis kesalahan dalam sistem manajemen yang sering terjadi. Dengan mengenali kesalahan-kesalahan yang umum terjadi, diharapkan para manajer atau para pemegang kebijakan tidak bisa mengantisipasinya sejak dini. Yang pertama, tidak bisa mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas. Yang kedua, melakukan rekrutmen yang tidak efektif. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisien dan para performa kerja dari sebuah tim atau dari setiap karyawan, pemberian feedback sangatlah diperlukan. Feedback yang dimaksud di sini bisa bersifat positif dan juga negatif. Selanjutnya, tidak mempercayai anggota tim yang lain. Dalam sistem manajemen sebuah perusahaan, kepercayaan adalah salah satu hal krusial. Selanjutnya, tidak mendengarkan. Selanjutnya, tidak memahami motivasi atau hal yang mendorong setiap orang untuk memberikan performa mereka yang terbaik. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu, pertama, aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dihasilkan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Yang kedua, manajemen proyek adalah suatu sistem merencanakan, melaksanakan, mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Pembangunan proyek harus dapat menyusun rencana pelaksanaan proyek dengan mengkoordinasikan berbagai aktivitas atau kegiatan proyek dan penggunaan sumber daya agar secara fisik proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Yang ketiga, diperkirakan tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan didasarkan pada berbagai pertimbangan antara lain rencana produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan jenis atau bidang investasi yang dijalankan. Setelah melakukan perkiraan terhadap jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, selanjutnya perkiraan ini diubah dan ke dalam jumlah orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan atau melaksanakan aktivitas tersebut. Untuk level manajerial, biasanya jumlah pegawai didasarkan pada jumlah jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi perusahaan. Jika jabatan manajerial atau mulai dari supervisor sampai ke direksi sebanyak 12 jabatan, maka jabatan yang diperlukan juga
sebanyak 12 orang. Sedangkan untuk jabatan operasional, untuk pelaksanaan bisa didasarkan dengan beban kerjanya. Beban kerja adalah perbandingan antara beban kerja aktual dengan waktu kerja efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.